Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Gandhi ini tinggal di sebuah daerah di Malang. Daerahnya itu namanya Pak Margono. Pak Margono ini cukup dikenal. Beliau ini asli dari daerah Malang situ. Dan beliau sukses di Jakarta. Nah, Pak Margono ini awalnya sangat susah. Beliau usaha apapun sampai terakhir beliau ini menjalankan usaha warung bakso. Dan juga beliau ini punya sekitar 15 rombong bakso. Nah, pada saat itulah akhirnya nama Pak Margono ini dikenal. Jadi kalau ada orang-orang asli sana atau anak-anak yang baru lulus sekolah dan mereka kebingungan mencari pekerjaan, biasanya tempat yang dituju adalah tempat Pak Margono ini. Nah, satu ketika Gandhi ini baru lulus dari sekolah. Dia awalnya ikut membantu di sebuah pelelangan ikan. Jadi dia membantu orang-orang di sana dan itu pun tidak berjalan lama. Setelah peristiwa itu, orang tuanya bilang ke Gandhi, "Coba kamu pergi ke Pak Margono itu. Kan teman-temanmu sudah banyak yang di sana dan sukses pada akhirnya. Mereka yang sukses ini buka usaha warung bakso sendiri." Nah, menurut orang tuanya Gandhi, alangkah baiknya Gandhi ke sana lebih dulu, belajar banyak tentang dunia kuliner dan juga belajar cara membuat bakso yang enak seperti apa. Setelah itu dia bisa buka usaha sendiri. Ini tujuan dari orang tua si Gandhi. Nah, sekitar 2 bulan setelah itu, Gandhi pun berangkat menuju ke Jakarta. Setelah sebelumnya orang tua Gandhi sudah menghubungi Pak Margono sendiri dan Pak Margono menerima dengan baik. Apalagi ini adalah putra daerah yang satu desa dengan Pak Margono. Singkatnya, ketika Gandhi ini datang di Jakarta, dia langsung tinggal di sebuah rumah. Rumah ini tidak terlalu besar. Nah, di rumah ini tinggallah Pak Margono bersama anak dan istrinya, dan di situ juga ada sekitar 20 orang karyawan yang ditempatkan di lantai atas, dan di bawah itu banyak sekali rombong-rombong bakso. Jadi suasananya ini semeraut. Pertama kali Gandhi ke sana itu yang dilihat suasananya semeraut, terkesan jorok. Dan di situ juga campur aduk, ada tempat tinggal untuk karyawan, ada dapur yang sifatnya dapur ini juga tidak pernah tertata rapi, dan tempat tidur untuk karyawan itu juga bisa dikatakan tidak layak tempatnya. Dan di situ mereka semua tidur bersama-sama. Nah, suasana di rumah Pak Margono ini tidak pernah bersih. Jadi memang setiap hari seperti itu. Rombong pun juga tidak tertata rapi. Nah, yang dilakukan karyawan-karyawan ini setiap pagi mereka menyiapkan kuah bakso, menyiapkan perlengkapan untuk jualan. Baik itu pentol tahu, gorengan, dan lain sebagainya. Dia siapkan, kadang-kadang ada yang berangkat di siang hari, ada juga yang berangkat di sore hari. Dan mereka balik lagi ke rumah itu sekitar malam hari. Awal-awal itu Gandhi ini masih belum kerja, langsung dia diajak dulu ke warung Pak Margono, sebuah warung bakso yang lokasinya ada di daerah Jakarta Timur. Nah, begitu sampai di sana, Gandhi ini diperlihatkan ternyata warung bakso Pak Margono ini juga jauh dari kesan bersih. Jadi di bawah tempat makan atau di bawah meja makan pengunjung itu banyak sekali sisa-sisa seperti tisu, dan banyak juga seperti makanan-makanan yang jatuh dan tidak juga dibereskan. Nah, anehnya pengunjung-pengunjung yang beli di sana ini makannya juga dengan nyaman. Yang membuat Gandhi ini merasa heran, seperti itu orang-orang ini kenapa kok bisa nyaman makan di sini. Dan ketika Gandhi ini beberapa kali menuju ke warung bakso itu untuk mengantarkan pentol dan juga perlengkapan bakso, awal-awal memang seperti itu. Si Gandhi ini menyaksikan sendiri setiap kali dia mengirimkan bahan-bahan bakso menuju ke warung itu, dia selalu melihat pengunjung-pengunjung yang ada di sana. Ini makanya selalu dengan nyaman, meskipun kondisi di sekitar ini kotor
Dan yang kedua, menurut pengamatan si Gandhi ini, pengunjung-pengunjung yang ada di sana selalu makan dengan cepat. Jarang banget ada orang yang ngobrol. Jadi misalnya ada orang datang, dia pesan bakso, dia duduk-duduk di sana makan dengan fokus dan dia selalu memandang ke arah mangkok. Dan itu awalnya Gandhi ini tidak tahu kenapa kok orang-orang di sini makan bakso secara cepat-cepat. Mungkin karakter orang Jakarta seperti ini. Mereka harus cepat. Awalnya Gandhi berpikir seperti itu. Tapi ternyata belakangan dia baru tahu kenapa orang-orang makan di warung bakso Pak Margono selalu dia ini cepat-cepatan. Tidak pernah ngobrol meskipun itu makan dengan temennya, karena ini memang sudah bawaan dari warung bakso Pak Margono. Jadi ada beberapa makhluk penunggu yang ada di warung itu membuat pelanggan ini supaya makanannya cepat, supaya mereka fokus. Ketika mereka makan dengan cepat, maka pelanggan-pelanggan ini akan cepat selesai dan mereka akan cepat keluar, diganti dengan pelanggan yang lain. Memang konsepnya dibuat seperti itu. Nah, awalnya Gandhi ini tidak tahu memang. Jadi setelah Gandhi di sana sekitar 1 bulan, awalnya dia cuma tugasnya menghantar pentol dan juga bakso menuju ke warung itu. Setelah 1 bulan itu, Gandhi dipercaya untuk memegang satu rombong. Rombong bakso ini dikelilingkan dari satu kampung ke kampung yang lain. Nah, awal-awal itu Gandhi itu mengikuti kata-kata bapak yang ada di sana yang lebih tua dari Gandhi. Jadi dia mendorong bakso ini masuk ke gang. Dan sekitar jam 11 malam ketika bakso ini sudah habis, dia pun balik ke rumah Pak Margono. Nah, sekitar hampir 2 bulan ada sebuah kejadian yang membuat Gandhi ini akhirnya menyimpulkan bahwa Pak Margono ini punya penglaris atau semacam kayak pesugihan. Yang dikatakan ini adalah perewangan dari Pak Margono. Ada sebuah kamar kecil, lokasinya itu ada di kamar rumah Pak Margono yang ada di lantai bawah. Suatu ketika Gandhi ini disuruh mengambil daun-daunan seperti daun bawang. Letaknya itu ada di kulkas dan kulkas ini posisinya ada di dalam rumah Pak Margono. Sebelum-sebelumnya memang Gandhi juga sudah sering masuk ke rumah Pak Margono untuk mengambil bahan-bahan. Tapi kalau waktu itu dia masuk ke rumah Pak Margono, dia melihat Pak Margono itu ada di dalam ruangan. Tidak bisa dikatakan kamar, karena ruangan ini agak kecil, lebih tepatnya seperti gudang. Tapi di situ Pak Margono ini duduk bersila sambil menghadap ke sebuah arah. Nah, awalnya Gandhi mengira apa Pak Margono ini habis sholat terus beliau ini berzikir. Ternyata menurut Gandhi ini Pak Margono ini duduk bukan mengarah ke arah kiblat tapi ke arah selatan. Kemungkinan bisa seperti itu karena arahnya yang aneh dan Pak Margono itu berdiam diri juga dengan cara yang aneh. Gandhi ini langsung mengendap-endap pelan-pelan supaya dia bisa menyaksikan pemandangan ini agak lama. Jadi ternyata waktu itu Gandhi ini ambil sesuatu dengan pelan. Sekali ambil terus memperhatikan Pak Margono. Nah, sesekali Pak Margono ini melakukan gerakan-gerakan yang menurut Gandhi ini sangat tidak wajar. Setelah kejadian itu, Pak Margono keluar dan begitu Pak Margono keluar, beliau juga kaget. Awalnya melihat Gandhi ada di sana. Gandhi pun juga kaget. Akhirnya langsung Pak Margono ini tanya, "Kamu mau ambil apa?" "Oh, ini mau ngambil daun bawang." Disuruh bapak-bapak yang di luar. Oh ya wis, setelah itu Gandhi ini keluar. Setelah Gandhi keluar menyerahkan bahan-bahan ini, Gandhi dipanggil sama Pak Margono. "Bapak mau ngomong sebentar." Terus Gandhi pun masuk, dia diajak ngomong oleh Pak Margono. "Kamu sudah berapa bulan ini di sini?" "Ya kira-kira 2 bulan." "Oh ya, kamu gimana, nyaman nggak di sini?" "Ya dikeras-kerasin Pak." "Ya wis, harapanku supaya kamu ini nyaman lah kerja di sini." Terus Bapak mau tanya, "Kamu ini sudah dapat cerita belum dari orang-orang di sini? Mungkin ada selentingan apa?" Nah, Gandhi sendiri juga pernah mendengar selentingan. Dia pun ngomong secara jujur, "Gak pernah Pak, tapi
Pak Margono ini mendesak, kamu jujur, ada sudah ngomong aja siapa yang misalnya kamu dapat berita apa tentang saya atau tentang warung bakso atau tentang ini. Nah, Gandhi juga menjelaskan, Pak, tidak pernah Pak, memang Gandhi gak pernah mendengar apapun, tapi karena Pak Margono ini gak percaya bahwa Gandhi gak mendengar apapun, Pak Margono akhirnya cerita sendiri. Dia buka sendiri, gini, daripada kamu nanti dapat cerita dari karyawan yang lain, mending Bapak ceritakan. Jadi aku ini punya sebuah ritual. Nah, ritual ini kamu tidak perlu tahu banyak lah tentang ritual ini. Aku ngomong seperti ini supaya kamu kedepannya itu gak kaget kalau ada kata-kata orang aku pakai penglaris. Ya wis lah, entah apa itu, yang dijelas aku ini punya sebuah kepercayaan sendiri. Terserah orang ini mau ngomong penglaris atau pesugihan dan sebagainya, aku gak mau tahu. Tapi yang jelas aku mempercayai apa yang aku lakukan ini, yang aku jalankan sekarang. Jadi apapun yang terjadi besok, kalau kamu suatu saat nanti aku melakukan sesuatu menurutmu aneh, kamu nggak perlu kaget, karena semua yang ada di sini ini sudah tahu jujur. Gandhi tidak ada satupun pembisnis yang menjalankan usaha kuliner yang tidak melakukan hal-hal semacam ini. Pasti mereka pakai penglaris. Tentu Gandhi tidak mudah percaya dengan pernyataan dari Pak Margono. Menurut Pak Margono, semua orang-orang yang bisnis di usaha kuliner ini menjalankan usahanya dengan cara penglaris maupun pesugihan. Tentu Gandhi tidak percaya. Nah, beberapa minggu setelah itu Gandhi masih mendorong gerobak baksonya. Suatu ketika kuah bakso ini sudah mau habis, tapi waktu itu ada ibu-ibu yang datang. Dia minta, "Mas, saya tolong dijualin 5.000 aja ya buat nyuapin anak." "Oh iya Bu, tapi ini sudah habis Bu." "Gak apa-apa, seadanya aja." Memang waktu itu seisi bakso ini sudah habis, pentol, tahu, semuanya sudah habis. Jadi hanya tinggal kuah. Nah, Gandhi ini ngaduk-ngaduk kuah berharap dia menemukan potongan-potongan daging lah. Jadi karena kuah ini direndam dengan biasanya dengan tulang sapi, biasanya ada beberapa tetelan yang masih tenggelam di kuah ini. Dia mencari keberadaannya itu. Setelah diudek-udek, dia kaget. Karena ada sesuatu, kalau benda ini tulang tentu akan terasa keras. Tapi benda ini tidak begitu keras, tapi memang sedikit mengganjal. Nah, pada saat masih ada ibu-ibu membeli bakso itu, Gandhi mengangkat benda ini. Ternyata betapa kagetnya Gandhi waktu itu, dia melihat ada celana dalam. Langsunglah seketika Gandhi ini memasukkan lagi celana dalam itu karena tidak mau ketahuan. Sebab ada ibu-ibu ini. Setelah itu akhirnya Gandhi bilang, "Bu, ini habis Bu, gak apa-apa, Masnya aja enggak." "Jangan Bu, baiklah, uangnya 5.000 ini." Setelah si ibu-ibu ini pergi, baru Gandhi ini cari lagi benda yang tadi. Dipastikan lagi apa benar. Apa juga si Gandhi ini salah lihat. Ternyata setelah diambil memang benar ini adalah celana dalam lah. Menurut Gandhi, celana dalam kenapa bisa masuk di kuah ini bakso? Terus kalaupun memang ada yang sengaja, ngapain? Siapa yang melakukan ini? Nah, setelah itu, setelah dia pulang keesokan harinya sekitar jam 3:30 sore, Gandhi menghadap ke Pak Margono. "Pak, saya kemarin jualan bakso, terus kuah ini tak aduk-aduk kok ada celana dalam Pak. Ini pasti karyawan Pak Margono yang berbuat kayak gini, mau mencelakai Bapak." Nah, Pak Margono cuma diam terus ngomong, "Di kamu kan sudah tak kasih tahu beberapa waktu yang lalu. Bapak ini punya kepercayaan sendiri. Itu celana dalam itu salah satu dari ritual ini. Memang harus ada kuah bakso itu." Gandhi ini tidak bisa ngomong. Dia kaget terus, kayak dia ini nggak habis pikir, kok bisa? Ternyata Pak Margono sendiri yang melakukan itu. Nah, Gandhi cuma berpikir mungkin ini dari dukunnya seperti ini. Singkatnya, karena Gandhi ini sudah tidak punya pilihan lain, dia pun tetap kerja ikut Pak Margono.
Sampai pada akhirnya Gandhi ini tahu sendiri ritual yang dilakukan Pak Margono, dan 1 bulan ada sekitar 2 kali Pak Margono ini mendatangkan seorang dukun. Di situ mereka melakukan ritual. Ritual ini dilakukan selama hampir 1 jam, dan setelah ritual ini dilakukan, celana dalam itu dikumpulkan dalam 1 tas kresek. Nah, untuk kemudian celana dalam inilah yang dimasukkan ke tiap-tiap kuah bakso, di tiap-tiap rombong, bahkan juga ada yang di warung. Melihat fenomena ini semacam itu, Gandhi ini sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Sampai suatu ketika sekitar 6 bulan Gandhi kerja di sana, suatu malam Gandhi ini pernah mimpi. Sebelum dia mengalami mimpi itu, dia sudah sakit sekitar 2 harian. Jadi 2 hari itu dia tidak dorong gerobak, dia hanya tiduran di lantai 2. Di malam kedua dia sakit, dia mimpi dia turun dari tangga, terus di situ dia melihat ada sosok, entah laki-laki entah perempuan. Sosoknya ini kekar dan kepalanya itu ada tanduknya. Tanduknya itu memanjang. Nah, tidak lama setelah itu sosok ini masuk ke dalam rumah Pak Margono, terus Pak Margono ini ditarik kakinya. Jadi kepala dan badan maka Pak Margono tergeletak di tanah, terus diseret sama makhluk ini. Nah, melihat kejadian semacam ini, Gandhi tentu tidak bisa ngomong. Dia ini langsung tegang, dan setelah kejadian itu, setelah sosok ini menarik Pak Margono keluar, barulah Gandhi ini naik lagi ke atas. Dan dia kebangun dari tidurnya itu. Pada saat posisi seperti itu, Gandhi ini membayangkan situasi yang tidak layak ini ada sama Pak Margono. Ternyata 1 bulan setelah itu tidak ada kejadian apapun dengan Pak Margono. Di sini Gandhi cuma berpikir mungkin waktu itu dia cuma mengalami mimpi buruk. Nah, ternyata setelah dia mengalami mimpi yang buruk itu, sekitar 1 bulan setelahnya dia mimpi lagi kejadian yang aneh. Jadi posisinya waktu itu dia tidur, tiba-tiba dia mendengar ada suara-suara ini berisik sekali. Kayak ada orang yang beraktivitas. Lah, terus Gandhi kebangun, dia lihat jam ini, dia masih tidak tahu apakah itu mimpi atau enggak. Tapi kondisi ini kayak antara sadar dan tidak sadar. Dia melihat jam waktu itu jam 1 dini hari. Terus karena suara ini berisik, Gandhi pun turun. Ternyata belum sampai dia turun, dia masih melihat dari atas. Di bawah itu ada sosok yang waktu itu pernah dilihat oleh Gandhi. Sosok ini kekar, kepalanya itu seperti kepala kerbau. Jadi persis ada tanduknya yang menjulang. Tapi sosoknya waktu itu ada 3. Tiga-tiganya ini menarik kaki Pak Margono. Pak Margono itu ditarik keluar, sementara Pak Margono waktu itu beliau hanya diam, matanya melotot ke atas dan tidak ngomong. Dan tidak ngomong apapun. Setelah melihat kejadian itu, Gandhi lagi gemeter badannya dan kaku. Setelah kejadian ini usai, barulah Gandhi ini kebangun lagi. Tapi yang dirasakan Gandhi waktu itu benar-benar seperti nyata. Nah, beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Pak Margono ini jatuh. Nah, sempat pada saat Pak Margono ini dirawat di rumah sakit, Gandhi dan beberapa karyawan yang lainnya ini sempat menjenguk ke sana. Nah, ada informasi dari beberapa orang yang dari awal menjaga Pak Margono ini adalah salah satu karyawan kepercayaan Pak Margono. Dari awal Pak Margono dirawat di rumah sakit, dia ikut menjaga Pak Margono. Nah, dia inilah yang cerita. Jadi awalnya ketika Pak Margono itu dimasukkan di ruang rawat inap, di situ ada sekitar 6 pasien yang lainnya. Tiba-tiba Pak Margono itu duduk dari tidurnya. Yang awal-awalnya ini beliau tidur, tiba-tiba beliau buka mata, terus langsung beliau duduk. Dia nunjuk ke arah pintu, ngomong ke salah satu karyawannya. Ini karyawannya namanya si Aji. Ji, usir itu siapa? Usir. Nah, menurut Pak Margono, beliau itu melihat ada sosok babi hutan, tapi ukurannya benar-benar besar. Dia ini seolah mau menyeruduk masuk ke dalam ruang rawat inap itu. Jadi pada akhirnya inilah Pak Margono itu teriak-teriak suruh mengusir babi hutan ini,
Karena Aji karyawan itu tidak tahu, dia tidak bisa melihat di situ ada celeng atau babi. Di situ Aji bilang ke Pak Margono, gak ada apa-apa Pak, gak ada apa-apa. Tapi Pak Margono terus teriak-teriak dan menuju ke arah pintu itu sampai benar-benar pasien yang lain ini terganggu karena teriakan Pak Margono. Dan pada akhirnya istri Pak Margono ini memindahkan Pak Margono di ruang VIP. Nah, pada saat beliau ada di ruang VIP itu, beliau sendirian sore itu, Aji ini membeli makan. Dia turun menuju keluar rumah sakit, setelah itu dia masuk lagi. Tiba-tiba dia ini buka pintu. Pak Margono itu berdiri di atas tempat tidur. Jadi persis kayak orang kaku. Nah, melihat kejadian itu, Aji ini tentu kaget. Pak, Bapak kenapa kayak gitu? Pak, ayo duduk Pak. Barulah di situ Pak Margono ini duduk dan tiba-tiba dengan pandangan mata yang kosong Pak Margono cerita, Ji, barusan ada yang datang, Ji. Siapa Pak? Ada Ji, 4 orang Ji. Katanya aku mau dibawa terus, aku mau, tapi katanya nanti malam ini mau datang lagi. Aku mau dibawa Ji. Pak, jangan ngomong yang aneh-aneh. Sudah Bapak harus sembuh, ini Bapak harus kerja lagi. Sudah ya, jangan mikir yang aneh-aneh. Nah, pada akhirnya cerita ini disampaikan ke istri Pak Margono oleh Aji, dan pada akhirnya karyawan-karyawan juga tahu cerita tentang ini, termasuk Gandhi. Pada saat Gandhi menjenguk ke sana, kondisi Pak Margono ini masih baik-baik saja. Sebenarnya hanya ada infus yang menempel di badannya, tapi waktu itu Pak Margono ini tidak bisa diajak ngomong. Kalaupun beliau ini buka mata, beliau ini hanya ngomong secara mengerang. Jadi mereka semua tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Pak Margono. Singkatnya, Pak Margono ini dirawat di rumah sakit itu sekitar 3 mingguan. Sampai pada suatu ketika sore itu, ketika Gandhi ini keliling dari kampung ke kampung menjajakan baksonya itu, tiba-tiba dia dapat kabar dari grup WA. Dia melihat berita bahwa Pak Margono ini meninggal. Dan besoknya akan dibawa ke Malang jenazahnya, dimakamkan di desanya itu. Jadi semua karyawan tentu kaget mendengar berita ini. Jadi waktu itu tidak sampai malam hari, Gandhi dan semua karyawan ini langsung balik ke rumah Margono. Di sana sudah ramai sekali menunggu kedatangan jenazah dari Pak Margono. Jenazah dibawa pulang lebih dulu. Setelah itu tidak sampai 1 jam jenazah Pak Margono langsung dibawa menuju ke Malang. Banyak sekali iring-iringan pengantar jenazah yang mengantarkan Pak Margono menuju ke Malang. Sesampainya di sana, Pak Margono masih disemayamkan lebih dulu di rumah duka. Barulah keesokan harinya, sekitar jam 9 pagi, baru Pak Margono ini dimakamkan. Nah, pada saat menuju ke pemakaman dari rumah Pak Margono, menuju pemakaman ini jaraknya sekitar 15 menitan. Dan ditempuh dengan jalan kaki. Waktu itu semua warga kampung ini rata-rata ikut menghantarkan kepergian Pak Margono. Jadi singkatnya, pada proses pemakaman itu tidak ada kejadian yang ganjil, tidak ada kejadian yang aneh. Jenazah Pak Margono ini dimakamkan seperti biasa dan mereka kembali ke rumah, kembali ke orang tua. Pak Margono yang ada di desa kabarnya akan digelar tahlilan sekitar 7 hari, 7 malam pertama tahlilan digelar, tidak ada kejadian apapun. Barulah di hari keempat malam itu, selepas tahlilan, mereka semua tidur di halaman rumah Pak Margono. Ada juga yang pulang ke rumah masing-masing. Nah, Gandhi waktu itu pulang ke rumahnya, dia tidur di rumah dan dia mimpi itu ada di rumah Pak Margono yang di Jakarta. Di situ Gandhi melihat Pak Margono ini sekali lagi kakinya itu ditarik, sementara kepala dan badannya Pak Margono ini terseret di tanah. Nah, makhluk-makhluk ini menyeret Pak Margono itu dengan cara kasar. Raut wajah mereka atau badan mereka ini warnanya itu cenderung kemerah-merahan. Di situ Gandhi melihat makhluk yang menyeramkan semacam ini kayak berkali-kali sering dilihat oleh Gandhi. Nah, pada saat itu Gandhi melihat Pak Margono ini benar-benar tersiksa. Jadi wajahnya ini hancur karena terseret tanah. Tangan Pak Margono pun juga patah. Jadi tangannya ini sudah kiwir-kiwir. Nah, kejadian itu dilihat Gandhi sekitar hampir 2 menitan.
dalam mimpinya itu, dan dia pun kebangun dengan nafas yang terengah-engah karena saking takutnya. Gandhi dia pun mepet ke ibunya. Dia bilang ke ibunya, "Bu, aku mimpi buruk, mimpi Pak Margono." "Wis, baca doa le, wis le." Tidur sama ibu. Gandhi akhirnya waktu itu sama ibu dan adik-adiknya keesokan harinya. Singkat cerita, sampai 7 hari 7 malam tahlilan ini digelar di malam ke-7. Itulah Gandhi yang dapat cerita dari seorang bapak-bapak, usia beliau sekitar 62 tahun. Beliau ini orangnya dituakan di sana. Beliau ini orang ngerti, orang yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Jadi beliau ini awalnya cerita dengan orang-orang di warga desa, namanya juga orang desa. Setelah tahlilan mereka semua nimbrung, mereka ikut nimbrung, ngobrol-ngobrol. Ternyata barulah Gandhi ini tahu bahwa sosok bapak-bapak ini menceritakan kejadian yang aneh yang terjadi dengan jenazah Pak Margono. Ceritanya pada saat Pak Margono ini diantarkan menuju ke makam, beliau ini melihat di atas keranda jenazah Pak Margono ini duduk 4 sosok. 4 sosok ini kepalanya seperti kerbau dan ada tanduk yang menjulang. Nah, 4 sosok yang ada tanduk di atas keranda Pak Margono ini diyakini oleh beliau bahwa ini adalah perewangan dari Pak Margono. Nah, mereka inilah yang selalu menjaga Pak Margono sampai di akhir hayatnya. Justru dengan peliharaan-peliharaan Pak Margono ini, Pak Margono yang jadi celaka. Jadi beliau ini menyimpulkan pada akhirnya bisa jadi ada beberapa seserahan atau sesajen yang belum terpenuhi oleh Pak Margono. Nah, pada saat Pak Margono ini sakit, berminggu-minggu di rumah sakit, sebenarnya sebuah peringatan dari para perewangan ini bahwa Pak Margono harus segera menyerahkan tumbal dan juga sesajen-sesajen. Jadi sebenarnya itu peringatan, tapi Pak Margono masih juga tidak menyerahkan sesajen dan juga tumbalnya. Maka yang terjadi nyawa Pak Margono. Inilah yang terjadi Pak Margono. Jadi setelah mendapat cerita ini, Gandhi itu percaya juga karena Gandhi sendiri melihat sosok ini berulang kali. Sosok seperti manusia tapi kepalanya kerbau dan ada tanduknya. Gandhi seringkali melihat sosok ini. Memang jadi ketika bapak-bapak ini cerita seperti itu, Gandhi langsung percaya. Tapi waktu itu Gandhi tutup mulut, dia tidak menceritakan apapun. Singkatnya, setelah 7 hari berlalu, mereka karyawan ini kembali ke Jakarta. Mereka berjualan seperti biasa, tapi suasananya ini sudah beda. Warung Pak Margono, di warung baksonya yang biasanya ketika ada sampah-sampah yang kececeran di bawah, tidak ada satupun pelanggan yang komplain. Tapi waktu itu ada pelanggan yang komplain, bahkan sampai marah-marah. Pada akhirnya hampir setiap hari banyak pelanggan yang komplain dan sampai warung ini menjadi sepi. Dan bahkan ada isu-isu negatif tentang warung Pak Margono. Banyak berita beredar bahwa warung bakso Pak Margono ini menggunakan pesugihan, menggunakan penglaris, dan puncak-puncaknya pada waktu itu warung Pak Margono ini benar-benar sepi dari pagi sampai malam. Pengunjung ini cuma sedikit, hanya segelintir orang. Pada akhirnya istri Pak Margono ini memutuskan untuk menutup warung bakso ini. Tinggallah 13 rombong yang dijalankan oleh karyawan. Pak Margono termasuk si Gandhi ini. Yang terjadi sama yang biasanya, Gandhi ini pulang sekitar jam malam atau mentok jam 9 malam. Waktu itu sampai jam 9 malam bakso ini masih banyak. Jadi dari situ Gandhi sudah berpikir, ini gimana jualan kok kayak gini, sampai berminggu-minggu. Kemudian jualan terus seperti itu dan mereka pun merugi. Nah, puncak-puncaknya istri Pak Margono ini mendudukkan semua karyawan. Beliau ini bilang kalau beliau ini sudah tidak punya simpanan lagi, sudah tidak punya modal. Yang sebelum-sebelumnya uang simpanan ini untuk membayar biaya rumah sakit Pak Margono sudah habis semua. Simpanan-simpanan ini, dari situlah istri Pak Margono minta maaf ke semua karyawan termasuk Gandhi. Istri diam Pak Margono ini memutuskan untuk mengakhiri usaha bakso tersebut. Singkatnya, mereka ini masih tetap dapat uang pesangon. Waktu itu yang diingat Gandhi ini mendapatkan uang sekitar 1.500.000 untuk ongkos pulang ke Malang. Singkatnya, Gandhi pun akhirnya pulang ke Malang. Setelah itu dia gak tahu lagi kabar tentang keluarga dari Pak Margono ini.
Pada akhirnya Gandhi ini pun kerja di sebuah pabrik yang ada di Malang. Dan sampai cerita ini diturunkan, Gandhi sendiri tidak pernah mendengar kabar dari istri Pak Margono. Nah, cerita inilah yang teman-teman dibagikan oleh Gandhi kepada cerita nyata. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian, dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.